yang terkasih, dimanapun berada, anugerah Tuhan menyertai setiap Bapak Ibu sekalian. Hari yang baru ini, saudara-saudara, Pastor ajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, satu hal yang kita perlu ingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya menumpang. Kata menumpang itu sementara. Kehidupan di dunia ini hanya transit. Ada tujuan kekal kita, yaitu rumah Bapa, Bapak Ibu sekalian. Di sanalah tanah air surgawi kita, dan kesanalah orang benar akan diam, kekal bahagia sampai selama-lamanya. Nah, selama kita ada di bumi Bapak Ibu, biarlah dimanapun kita berada, senantiasa kita membuat mesbah bagi Tuhan, memuji Tuhan. Ini pun juga Pastor dilakukan ketika perjalanan dari Balikpapan ke kota Manado. Kami transit di di Makassar besok. Kami rindu juga memuji Tuhan. Di setiap tempat di mana orang benar ada, biarlah kita sama-sama membangun mesbah bagi Tuhan. Mesbah bagi Tuhan adalah memuji Tuhan. Biarlah pujian ini ingatkan semua saudara-saudara, Tuhan, kami ini adalah mesbah doa. Amin. 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 Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang ya Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, mesbah doa-Mu, mesbah doa-Mu. Amin. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Amin, amin, amin. Jadikan aku Tuhan, jadikan kami Tuhan mesbah doa-Mu, mesbah doa-Mu. Amin, amin, amin. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Praise God forevermore, glory to God. Jadikan kami Tuhan mesbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan mesbah doa-Mu, mesbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin.
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Pakailah kami semua, Tuhan, menjadi mezbah doa-Mu, sehingga semua bangsa memuji-muji Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Ini masuk hari Sabtu, berarti weekend dong. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Setiap kita ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Amin. Time for Bible. Bible adalah firman Tuhan yang datang membawa kabar baik, kabar kesukaan, kabar yang memberikan hidup ilahi, kabar kesembuhan bagi mereka yang sakit, kabar pengampunan bagi mereka yang berdosa, kabar kelepasan bagi mereka yang terikat, dan kabar baik bagi mereka yang sedang susah, terhilang, dan bahkan sedang mengalami hal-hal yang buruk. Iya, amin. Shalom Makassar dan shalom kota-kota dimanapun Bapak Ibu ada, tinggal, stay, dan berada. Mari Bapak Ibu sekalian kita melihat bagian firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang siap untuk memperlengkapi hidup kita sebagai warga surga. Beberapa ayat kita akan melihat, saudara-saudara. 2 ayat dulu kita mau lihat dari kebiasaan, dari kesukaannya Abraham, ya. Kitab Kejadian 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kitab Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Judul di thumbnail serta di YouTube, Facebook, menuju ke Manado, pesta transit di Makassar, dan besok memuji Tuhan di Makassar. Tempat dan jamnya gereja di mana nanti diupdate besok Bapak Ibu sekalian, ya. Karena saya belajar dari Bible, salah satunya tokoh iman, bahkan disebut bapak orang beriman, Abraham ini. Dimanapun juga dia transit, dia membuat mezbah bagi Tuhan. Abraham memuji Tuhan. Ya, barangkali itu salah satu hal mengapa Tuhan memperhitungkan imannya Abraham, karena dia senantiasa dimanapun dia berpindah, transit, dia selalu memuji Tuhan, yaitu membuat mezbah bagi Tuhan. Nah, besok pesta transit di Makassar juga rindu memuji Tuhan. Di gereja mana? Kapan jamnya? Nanti diupdate. Ya, besok nanti diinformasikan lebih detail, ya. Sekarang kita melihat dulu apa yang firman Tuhan mau ajarkan dari tema yang kita sudah baca hari ini. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ada sebuah janji yang Tuhan beri kepada Abram. Apa yang dibuat? Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Perhatikan, Abraham membuat mezbah. Mezbah itu
Kalau sekarang kita sebagai orang Kristen, yaitu persembahkanlah pujian bagi Tuhan. Kalau engkau sedang sedih, berdoalah. Kalau engkau sedang bahagia, bernyanyilah. Jadi tidak ada alasan untuk bermuramlah, bersungutlah. Kalau engkau sedang sedih hari ini, berdoalah. Kalau sedang gembira, bernyanyilah. Nah, Abraham, dia selalu mengisi hidupnya dengan membuat mezbah bagi Tuhan. Ayo, ini sebuah hal ajakan bagi seluruh pemirsa sekalian. Dimanapun kita berada, misalnya masuk rumah baru, jangan lupa bikin mezbah. Menempati kantor baru, jangan lupa bikin mezbah. Dimanapun berada, tempat yang baru, persinggahan, transit, buatlah mezbah. Bahkan kalau saudara-saudara misalnya tugas sales atau keluar kota, atau istilah kampas gitu, dari kota ke kota, tempat ke tempat, pedalaman ke pedalaman, desa ke desa, provinsi ke provinsi, biasanya disiapin ada mes atau ada penginapan, ada losmen gitu. Ketika masuk di tempat itu, tempat yang baru engkau datangi, jangan lupa buat mezbah. Misalnya masuk ke satu tempat istirahat, ya, karena mungkin akan keluar kota, lalu ada satu tempat menginap, hotel atau apa namanya gitu, ya, guest house kah? Jangan lupa buat mezbah. Dimanapun kita berada, buatlah mezbah untuk Tuhan, pujian bagi Tuhan. Jadikan tempat itu tempat pujian bagi nama Tuhan. Amin. Nah, besok Pastor Anda di kota Makassar, Pastor nggak mau sia-siakan. Selain beribadah, Pastor rindu memuji Tuhan. Tapi di gereja manakah? Di Makassar nanti, ya, dimanapun yang tersedia, ya. Pastor ini senang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Senang, syukur diterima oleh banyak kalangan termasuk gereja. Karena kami datang, kami tidak membawa perbedaan tapi persamaan. Kami datang tidak untuk memecahkan, kami datang untuk menguatkan. Kami datang untuk membagikan kasih Tuhan. Kami datang saling mendoakan. Nah, sekarang kita melihat ayat yang ke-8 dari kitab Kejadian pasal 12. Kemudian Abram pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Lantas Abram memasang kemahnya dekat dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu apa? Lalu Abram ini mendirikan di situ kembali mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Amin. Perhatikan Bapak Ibu, saat Abraham pun transit di tempat di mana dia transit. Transit itu juga bisa pakai istilah menumpang sementara. Saat Abraham transit pun dia tetap tidak lupa untuk membuat mezbah. Mezbah tempat dia memuji Tuhan. Hari ini Pastor mulai perjalanan kota ke kota, doakan semuanya berjalan lancar, semua yang diperlukan tercukupkan, dan pelayanan ini bisa menjadi berkat kesembuhan, baik kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani bagi seluruh orang-orang yang berkesempatan kami bertemu dan kami layani. Abram, dimanapun dia transit, dia senantiasa membuat mezbah bagi Tuhan. Kata transit Bapak Ibu itu menumpang
sementara. Kalau misalnya pastor dari Balikpapan ke Manado harus lewat Makassar. Harus lewat Makassar transit. Maka beberapa saat lalu terbang ke kota tujuan. Nah, namun Bapak Ibu harus tahu baik-baik ini. Apakah itu? Bahwa sebetulnya hidup kita semua ini juga adalah hanya transit. Hidupku dan hidupmu di dunia ini sebetulnya juga hanya transit, alias menumpang sementara di tanah air ini, di bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika pastor sampaikan ini, Bapak Ibu dengar, ingat, mengerti baik-baik, supaya kita, selama kita transit di bumi sementara ini, kita menumpang sementara ini, kita ini hidup takutlah akan Tuhan. Hormati pemerintah di atas kita. Hargai sesamamu. Tetapi jangan lupa, kita harus takut kepada Tuhan. Karena kita hanya menumpang transit di bumi yang sementara ini. Kita sekarang melihat saudara-saudara 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi jelas judul doa Bapa kami, Bapa itu adalah panggilan kita anak yang berdoa. Dan tempat tinggal Bapa itu jelas ada di surga. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan yang terkasih, disebut anak-anak Bapa. Dan tujuan kekal kita sebetulnya bukan di tanah air di Indonesia, bukan juga di manapun negeri, di luar negeri. Intinya bukan di bumi ini, Bapak Ibu. Tujuan yang sebenarnya hidup kita adalah surgawi. Jika kamu menyebutnya Bapa, Bapa itu adalah Bapakmu, Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik, Bapa kita, yang karena begitu besar kasihnya kepada kita, Ia menganugerahkan putranya yang tunggal supaya kita ini diselamatkan masuk surga. Dan kita harus tahu bahwa Bapa kita tinggalnya, alamatnya jelas. Ayo, ada yang tahu nggak alamat Bapa kita? Jelas. Matius pasal 6 berkata, Bapa kami yang di surga. Jadi jelas Tuhan Yesus memperkenalkan bahwa di surga itu Bapakmu. Dan Bapakmu alamatnya jelas. Kalau orang kirim surat lewat kantor pos, harus alamatnya jelas. Kalau engkau berdoa, harus jelas Bapa itu alamatnya di surga. Dan nanti ketika Bapa panggil kita pulang, kita menuju apa? Surga. Amin. 1 Petrus 1:17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia Bapa yang tidak memandang muka. Dia menghakimi dengan adil menurut perbuatannya. Maka hendaklah kita selama menumpang hidup, perhatikan, menumpang, bilang dalam diri sendiri, saya
hanya menumpang hidup di dunia yang sementara ini. Ada orang kanan kiri bilang, ternyata kamu juga hanya menumpang. Menumpang itu transit sementara. Bible berkata, kita ini mengenakan kemah sementara. Namanya aja kemah, bukan rumah permanen, bukan juga semi permanen, kemah. Bapak Ibu ingat pramuka? Kalau kita dulu pramuka, kita bawa kemah. Kemah itu tenda, tidak tahan lama, hanya untuk beberapa hari saja. Ini bahasa kiasan, maksudnya bahwa seapik-apiknya kita merawat tubuh ini sifatnya fana dan hanya sementara saja. Dalam tubuh yang sementara ini, jangan kita sampai melupakan membuat mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kembali Pastor ingatkan, kita ini hanya transit di dunia yang fana ini. Kemarin kita merasa masih muda, masih berondong, masih singo-singo. Hari-hari berlalu, kita merasa cepat. Tapi sekarang sudah tua. Pastor juga sudah menuju 50 tahun. Dulu rasanya masih 18 tahun, masih 22 tahun. Engkau masih remaja, masa depan masih banyak. Sekarang sudah. Bapak Ibu mungkin ada yang lebih senior lagi. Ingatlah, semua pasti berlalu. Badai juga pasti berlalu, pelangi juga akan berlalu. Tapi satu hal yang tidak boleh berlalu, hati kita selalu penuh pujian bagi Tuhan. Dimanapun berada, jangan sampai melupakan membuat mezbah bagi Tuhan. Iya kan? Karena kan katakan seperti pujian tadi, bahwa hidupmu dan hidupku mau Tuhan jadikan aku mezbah doamu, rumah doamu, tempat berdoa, tempat kesukaanmu. Pastor, aku lagi sakit. Tapi kan Bapak Ibu punya ruangan, punya kesempatan, punya waktu untuk berdoa. Barangkali hari-hari kemarin sebelum dengar renungan ini, kita pribadi yang tidak pernah berdoa. Ya karena kesibukan, atau mungkin tidak tahu cara berdoa, atau belum diajarkan, atau nggak merasa penting itu doa. Tapi ketika hari ini, kalau Tuhan izinkan engkau istirahat, pemulihan, bersyukur punya kesempatan untuk mulutmu memuji Tuhan. Jadikan kami Tuhan mezbah doamu, amin. Ini harus you prepare waktu. Harus ada waktu-waktu khusus, quality time dong. Masa hanya quality time dengan family, ada family day. Ayo, kita juga punya waktu sela, punya waktu diam, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Karena hidup ini hanya sementara. Tadi ada berkata, urip numpang ngombe. Satu lagi saudara-saudara, ya, lalu kita akan berdoa. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-16. Wah, ada yang bilang tadi ibadah di GPIB Makassar. Cukup menarik, GPIB di Makassar di mana ya? Ya. Kalau di Manado itu ada satu nama gereja yang
ya memang besar di sana. Ya, gereja Gemim. Gemim singkatan apa ya? Gereja, ada yang tahu Gemim? Kalau tadi GPIB gereja, iya, gereja apa betul? Protestan Indonesia Barat. Yang lebih paham nanti kasih masukannya. Dan di Manado itu terkenal gereja saudara kita itu namanya Gemim. Gemim. Ya. Oh ya, gereja Injil di Minahasa, gereja Gemim. Iya. Ada gereja Menorah. Oh ya, Gemim, gereja Masehi Injil di Minahasa. Oh ya. Berarti orang Manado disebut orang Minahasa gitu, karena banyak ya gereja Gemim di Manado. Wis, kapan ya Pastor Andy masuk memuji Tuhan? Wis, di gereja Gemim. Wih, keren itu. Karena saya hadir punya kerinduan menjadi pemersatu ya antara Gemim, karismatik, Pentakosta, Kristen, Katolik, Advent, ya, dan gereja-gereja yang lain. Kalau Tuhan berkenan, saya rindu hadir menjadi seorang yang melayani pemersatu. Amin. Ada juga, iya, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, hidup ini hanya sementara. Ada lagunya. Hidup ini hanya menumpang. Hidup ini sebetulnya hanya transit saja, ya. Nah, sekarang kita melihat satu ayat lagi, Ibrani 11 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-16. Ya, termasuk juga dengan gereja YHS, gereja Bethel, gereja Pentakosta, gereja karismatik, gereja Protestan tadi ya, Gemim, GPIB, gereja HKBP. Kalau HKBP ingat, Huria Kristen Batak Protestan. Banyak saudara-saudara gereja. Ya. Nah, di mana pastor bisa hadir justru yang selama ini kalau misalnya dilihat tajam perbedaannya, tapi dalam berkat Tuhan pastor bisa masuk ke sana menjadi pemersatu. Itu sebuah hal yang saya rindukan, baik, dan tentu bisa menjadi sebuah torehan sejarah yang diingat bahwa sebetul-betulnya semua gereja adalah tubuh Kristus, yang ada yang aktif sebagai tangan, ada sebagai leher, kepala, kaki, dan sebagainya. Ya, Ibrani 11 ayat 16. Firman Tuhan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Tanah air kita tercinta Indonesia sudah sangat baik. Terlebih hari-hari ini hampir seluruh dunia mengadakan doa bersama. Luar biasa. Doa itu mengubah segalanya menjadi baik. Amin. Nah, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu apa? Yaitu satu tanah air surgawi. Jadi tanah air tercinta Indonesia ini baik, Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, Tuhan mengajarkan kita dalam Bible bahwa kita hanya menumpang hidup di tanah air tercinta Indonesia. Ada sebuah kerinduan yang besar yang harusnya kita pahami baik-baik. Yaitu kerinduan itu hanya akan terjawab
saat kita pulang ke tanah air surgawi. Tanah air surgawi. Di sanalah Tuhan Bapa sudah mempersiapkan sebuah kota bagi kita semua, umat yang percaya. In Jesus name. So, jadi besok Pastor transit di Makassar, Pastor rindu membuat mesbah, memuji Tuhan. Amin, 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 amin. Dimanakah engkau sekarang berada? Jangan lupa buat mesbah, biar nama Tuhan dipermuliakan, dan itu menjadi kesukaan kita. Langit bumi akan berlalu, semua harta benda yang kita kumpulkan di dunia akan ditinggalkan, tapi apa yang kita persembahkan, kita bagi para orang miskin, kita pakai untuk pelayanan, kita akan menuai kekekalan. Karunia pun akan berlalu. Tapi satu hal, bahwa ketika engkau hidup dalam penyembahan, nanti di surga kita tetap menjadi seorang penyembah, karena Tuhan mencari penyembah-penyembahnya. Amin. Mana penyembah-penyembah Tuhan? Mana yang kesukaannya buat mesbah? Baik dalam keadaan duka, tetap memuji Tuhan. Dalam keadaan suka, tetap memuji Tuhan. Mana tangan-tangannya penyembah-penyembahnya Tuhan Yesus? Amin. Saya. Amin, 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 amin. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat apa yang kami boleh dengar, firman Tuhan, dan apa yang boleh menjadi remah dalam kami masing-masing. Tuhan, kami diingatkan dan disadarkan. Mari semua kita merenungkan hal ini. Mungkin kita juga ada yang sedang keluar kota, transit, menumpang sementara di rumah keluarga, di guest house, atau di mana, penginapan, di kos-kosan, atau apa gitu. Dan kita berpikir bahwa nanti satu hari kita pulang ke kota asal kita, kota di mana KTP tercatat nama kita, kota kita domisili. Ya, itu semuanya benar. Tapi firman Tuhan hari ini ingatkan kita bahwa sebetulnya semua manusia hanya menumpang di bumi sementara ini. Karena tujuan akhir kita adalah kekekalan. Dan bagi orang percaya, Tuhan sudah menyediakan tanah air surgawi. Maka ketika engkau mendengarkan firman ini, kabar ini, dan engkau belum percaya Tuhan Yesus, Pastor Andy mengajak dan mengundang Bapak Ibu, bukalah hatimu. Terimalah Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupmu. Dan sejak engkau menerimanya, engkau disebut sebagai anak-anaknya. Dan engkau menjadi ahli waris dari tanah air surgawi. Dan ketika engkau terima Tuhan Yesus saat ini, pengampunannya mengalir atas tubuh, jiwa, rohmu. Keadaanmu berubah. Engkau menjadi anak-anak terang. Dan selamat tinggal kegelapan. Karena Yesus Kristus adalah terang yang ajaib. Terimalah Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Terimalah Tuhan Yesus Kristus untuk hidup kekalmu. Terimalah Tuhan Yesus Kristus untuk kepastian keselamatanmu. Katakan, saya terima dalam nama Yesus. Saya terima dalam nama Yesus. Saya terima dalam nama Yesus. Dengan mulut engkau dibenarkan. Dengan hati yang percaya pada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, happy weekend. Selamat masuk hari yang baru. Kekuatan yang baru terus mengalir di tubuh Bapak Ibu yang sedang lemah. Kekuatan Tuhan yang menyembuhkan engkau dari sakit penyakit. Sama seperti Tuhan sudah menyembuhkan banyak orang. Dan mereka hari ini hidup menjadi penyembah melayani Tuhan Yesus. Demikian saudara sekalian, hiduplah di dalam doa. Dimanapun berada, apapun situasi saudara sekalian, tetaplah membuat mesbah bagi Tuhan. In Jesus' name we pray to the Lord in heaven. I love you, my Father. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom.